sudah. Jadi kalau ada pekerjaan seperti ini kita harus ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk ini memang sosok terkenal. Jarang ada orang yang tidak mengenal. Murtadin Dongok yang teramat bebal, yang saat ini jadi gembel akibat tindakannya tak pernah didasari dengan akal. Sok cakep padahal penampilannya kayak babi panggang ungkep. Setiap bernarasi selalu yang mudah dan jelas, dibikin ruwet. Sok Amerika tapi kalau ngomong, keserimpet-serimpet. Otaknya memang kosong, tentu IQ-nya pasti cupet. Sok-sokan pintar, sering nantang adu pendapat. Sudah pasti kalah dan berakhir menghujat. Saat terdesak ketika debat, dikeluarkan jurus andalan dan ajimat, yaitu marah-marah, menghujat dan mengkik lawan debat. Mari simak gaya debat gembel yang sok Amerika. Waduh, bahaya sekali. Oke. Kenapa? Ya. Oh, ini pengikut Yesus, ini Ustadz ini. Tafadhal, anta takallam madza turid. Kenapa tadi di-kick, Dit? Jangan begitu. Katanya nantang dialog, ya kan? Nantang debat, jangan main kick gitu loh. Ini kick ngomongnya maki-maki. Yang maki-maki itu siapa? Lah kau kerjaannya maki-maki, giliran kau dimaki-maki kau marah. Sebelum juga aku memaki. Saya aku tidak mau tanya. memaki-maki, hanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menghina Yahudi dan Kristen dan boleh membunuh Yahudi dan Kristen. Ayatnya di mana? Ayat-ayat gombal-gambul itulah Ustadz. Makanya saya tetap memaki-maki ajaran agama kamu itu. Bahkan Nabi kamu saya akan maki-maki terus sampai 300 ayat ini dihapus. Yahudi, gitu loh, ya. Kitabnya orang Kristen saja memaki orang Yahudi, gitu loh. Perjanjian baru itu ada asal ngomong. Gombal gambul juga ini pengikutnya ini. Saya sudah nonton YouTube kamu juga, sering juga lihat muka kamu itu. Muka tanpa malu kayak Anies Baswedan. Silakan. Din, dengari. Yesus pernah berkata, ya, jika keagamaanmu tidaklah lebih baik dari orang-orang Yahudi, maka kau akan diletakkan, ya, di neraka, di surga yang paling bawah, itu artinya neraka. Nah, jadi ketika Yesus kau anggap adalah Tuhan yang mempunyai kuasa, namun di situ ada ayat bahwasanya Yesus sendiri ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya, apa Yesus menjawab? Aku tidak berhak memberikannya, hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Yesus tidak mempunyai kuasa, dan Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke. Ya, gini Ustadz, saya senang lihat wajah kamu ternyata masuk juga di channel ini. Terima kasih ya Ustadz. Kenapa kok orang Islam selalu ngomongin dan mempermasalahkan ayat-ayat Alkitab? Kenapa tidak berani ngomong hadis, dan kenapa tidak membongkar ayatnya sendiri? Kok yang dipermasalahkan ketuhanan Yesus melulu? Ah, coba jawab ini dulu. Oke. Kenapa yang dibahas ketuhanan Yesus melulu? Oleh karena apa? Antara Islam dan Kristen inilah adalah kedua-duanya agama syiar, yang dimana kekristenan itu dengan amanat agungnya, yang dimana amanat agung itu sebenarnya ayat palsu, ya, karena Yesus sendiri melarang orang untuk menyebarkan ajarannya itu keluar dari Galilea.
Nah, sekarang ketika Islam membahas tentang bagaimana ketuhanan Yesus, oleh karena memang Yesus sendiri hanyalah diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, hanyalah sebagai nabi. Karena Yesus sendiri mengaku dirinya hanyalah sebagai seorang nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di asas kampungnya sendiri, pada rumahnya sendiri, dan pada keluarganya sendiri. Itu jelas. Dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus, tidak ada satupun yang pernah mengucapkan ataupun bersaksi dan mengatakan bahwasanya Dia adalah Tuhan. Namun orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus selalu mereka berkata, Dia benar-benar seorang nabi. Ya, dan di ayat lain juga dikata Dia benar-benar seorang nabi, dan di ayat lain juga ada dikata inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu artinya Yesus hanya mengaku seorang nabi. Kalau memang Yesus itu pernah mengaku Tuhan dan mempunyai kuasa, tentu Dia akan tahu hari kiamat, dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus selalu pasti akan bertanya ataupun akan berkata, Dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar seorang Tuhan dari Nazaret. Kan pasti begitu. Tapi di sana mengatakan, orang-orang yang hidup sezamannya mengatakan Dia benar-benar seorang nabi. Nah, jadi ketika dikata mempunyai kuasa, seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya seorang ibu itu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang Ia kehendakinya. Lalu di mana Ustaz, dengarin dulu jawaban saya ya. Yesus itu tahu hari kiamat. Kalau kamu itu orang Islam, itu baca baik-baik itu ayat Al-Quran itu, jangan pakai kopiah itu sehingga kamu on. Yang lebih dongok adalah jemaatnya, yang begitu percaya dengan kata-katanya, dipuja-puja seakan jadi dewa mereka. Dasarnya IQ mereka senada, sama-sama di bawah rata-rata.